Ya, saya kira sebenarnya untuk 2024 ya, kalau kita melihat secara utuh ada 3 variabel yang mungkin sangat maju di Pilpres ya. Pertama dari kanal partai politik, di situ ya pasti ada Prabowo Subianto, kemudian di situ ada Pak Erlangga, tentu saja ada AHY, ada Muhaimin Iskandar yang sangat gencar kita lihat gitu untuk maju di Pilpres. Dari kanal kepala daerah misalnya yang paling menonjol tentu saja nama Ganjar Pranowo, ada Anies Baswedan, ada Ridwan Kamil, dan tentu saja ada Khofifah ya. Sementara dari kalangan menteri ini juga bisa nyambi dari kalangan partai. Kalau mau jujur misalnya nama Sandiaga Uno, memang dia adalah menteri tapi juga kan orang penting di Gerindra sekalipun bukan ketua umum. Hanya Erick Thohir misalnya yang kemudian tidak terafiliasi dengan partai politik. Ya, kemudian ada Pak Erlangga, kita tahu adalah sebagai ketua umum ya. Nah, ini yang saya kira memang sebenarnya satu sama yang lain itu saling beririsan. Menteri tapi juga dia adalah sebagai ketua umum ataupun elit-elit partai yang begitu penting yang juga punya potensi. Itu pertama aja. Yang kedua, kalau kita sebut sebagai non-partai itu sebenarnya merujuk pada Anies Baswedan sama Ridwan Kamil. Tapi kalau elektabilitas Anies dan Ridwan Kamil misalnya masih di bawah 13%, hanya sebatas 11 ataupun 10%, itu daya jualnya terhadap partai politik tidak terlampau kuat. Maka tidak mengherankan kalau partai seperti Muhaimin Iskandar itu tetap ngotot ingin maju ketimbang melamar Anies ataupun Ridwan Kamil. Karena elektabilitas di bawah 11 ataupun 12% itu tidak terlampau menjamin untuk memenangkan pertarungan di Pilpres. Ini juga yang sepertinya membuat Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto tetap diusung maju oleh Golkar gitu, ketimbang mengusung nama-nama mereka yang sebenarnya elektabilitasnya tidak terlampau menjulang. Maka paling mungkin nama-nama non-partai ini dia memenuhi second layer ataupun potensi calon wakil presiden. Di mana kalau dilihat rata-rata secara utuh memang sampai saat ini dari data yang kita punya memang masih didominasi oleh Uno gitu ya. Kemudian di situ ada Erick Thohir ya, dan kemudian nama-nama yang lain. Hasilnya itu sangat seimbang. Jadi ini Anies Baswedan sama AHY, Ganjar Pranowo sama Erlangga tadi ya. Kemudian Prabowo Subianto dengan Puan. Ini coba 3 poros berarti. Nah, 3 poros ini. Ya. Hasilnya saya sebut ini seimbang, gitu ya. Jadi kita belum tahu, lihat perkembangan 2 tahun ke depan akan menjadi seperti apa. Iya. Terus sekarang 2 poros saja, 2 poros. Prabowo Subianto dengan Puan, ya kan. Kemudian Anies Baswedan dengan Agus. Ini juga seimbang. Ya. Selisihnya tidak terlalu signifikan secara statistik, 41 dengan 38. Iya, 38. Iya, 3% cuma. Jadi secara statistik tidak signifikan. Iya. Kemudian ini kemungkinan Ganjar Pranowo sama Erlangga Hartarto. Ya. Jadi Ganjar tidak didukung oleh PDI Perjuangan dalam hal ini. Mungkin gitu ya. Sementara Prabowo Subianto dengan Puan. Nah, ini juga keadaannya seimbang. 40-39. Jadi kalau polanya seperti ini, maka kita sekarang belum bisa memperkirakan pasangan mana yang akan unggul. Cuma kalau dilihat dari Prabowo yang sudah berkali-kali mengikuti kontestasi ini, kemungkinan dia untuk menaikkan itu lebih berat ketimbang Ganjar. Yang baru akan yang baru ikutan dan ya. Ya, atau Anies kira-kira kayak begitu. Ya. Bursa Pilpres 2024 masih terus menjadi perbincangan hingga saat ini. Beberapa nama seperti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, digadang-gadang bakal masuk ke dalam Bursa Pilpres 2024. Berdasarkan lembaga survei independen, LSI, terdapat pasangan potensial di pemilu 2024, dikutip dari Warta Ekonomi Jaringan Suara.com, duet Anies Baswedan dan AHY rupanya menjadi yang paling diinginkan rakyat. Hal tersebut berdasarkan sejumlah simulasi yang telah dilakukan. Simulasi pertama Pilpres diikuti 4 pasangan calon, antara lain Anies AHY, Prabowo Puan, Ganjar Airlangga, dan Gatot Nurmantio Ridwan Kamil. Dari simulasi tersebut, hasilnya Anies AHY lebih unggul dengan dukungan sebesar 32,8%. Sementara itu, Prabowo Puan berada sebesar 28,6%, Ganjar Airlangga 14,1%, dan Gatot Ridwan 7,2%. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur LSI Fatur Rahman,
Kemudian pada simulasi kedua, pasangan Anies AHY juga unggul. Anies AHY mendapatkan dukungan 36,9%. Yang belum menentukan pilihan ada sebanyak 19,8%. Gabungkan pasangan calon yang dihasilkan melalui simulasi pasangan yang paling diinginkan oleh rakyat pada pemilu 2024, kata Fatur, seperti dikutip dari Warta Ekonomi Jaringan Suara. Perlu diketahui, survei LSI ini digelar pada 7-15 April tahun 2022. Survei tersebut melibatkan 1.500 responden di 34 provinsi di Indonesia. Survei menggunakan metode multistage random sampling, toleransi kesalahan atau margin of error survei plus minus 3,05% dan tingkat kepercayaan 95%. Partai Demokrat menyatakan tidak menutup kemungkinan mereka mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di pemilihan Presiden 2024. Demokrat membuka peluang untuk berkoalisi dengan PKS, PAN dan Nasdem. Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra menyatakan bahwa Demokrat siap menyodorkan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono, AHY untuk mendampingi Anies pada Pilpres 2024. Apalagi, dalam simulasi berbagai survei pasangan Anies AHY disebut unggul atas pasangan lainnya. Di berbagai survei, simulasi pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk Pilpres menunjukkan Anies dan AHY menunjukkan elektabilitas yang cukup tinggi. Apalagi ketika dipasangkan berdua, aspirasi rakyat yang kami temui, maupun yang terekam melalui hasil survei, tentu akan dengarkan dan resapi benar, ujar Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra saat dihubungi, Rabu, tanggal 27 April tahun 2022. Hal tersebut disampaikan Herzaki merespons hasil survei Carta Politika pada 10-17 April tahun 2022 yang menyebut sebanyak 30,6% simpatisan Partai Demokrat memilih Anies. Selain itu, simpatisan partai lainnya seperti Nasdem 33,9% juga mendukung Anies, PKS 63,8% dan PAN 38,9%. Melihat hasil survei itu, Herzaki menyatakan bahwa mereka membuka peluang untuk berkoalisi dengan partai lain yang basis masanya juga mendukung Anies Baswedan. Kendati demikian, ia menyebut, membangun koalisi untuk Pilpres 2024 tentu tidak mudah. Demokrat terus menjalin komunikasi dan silaturahmi dengan berbagai tokoh bangsa dan pemimpin partai politik lainnya. Apakah mungkin kami bersama PAN dan PKS mengusung AHY dan Anies? Mungkin saja. Bersama Nasdem mengusung AHY dan Anies? Mungkin saja, ujarnya. Memang, AHY dan Anies, ini aspirasi yang terkuat di berbagai survei. Tetapi politik kan dinamis, tuturnya. Untuk saat ini, Herzaki menilai masih terlalu dini memastikan koalisi dan pasangan Capres-Cawapres yang akan diusung. Akan tetapi dia mengakui bahwa berdasarkan hasil sejumlah lembaga survei, pilihan yang ada semakin mengerucut. Mungkin akhir 2022 atau awal 2023 baru kelihatan petanya dengan lebih jelas, kalau kemungkinan memang masih terbuka semua, meskipun pilihan sudah semakin mengerucut, ujar dia. Dalam sejumlah simulasi survei nasional, pasangan Anies AHY sebelumnya juga diperkirakan bakal tampil kompetitif untuk masuk dalam bursa Pilpres 2024 mendatang. Teranyar survei Saiful Mujani Research dan Consulting, SMRC, pada tanggal 7 April menunjukkan Anies AHY berpeluang menang jika dihadapkan dengan pasangan Ganjar Pranowo Airlangga Hartarto dan Prabowo Subianto, Puan Maharani. Anies AHY mendapatkan 29,8% suara, Ganjar Airlangga 28,5%, Prabowo Puan 27,5%, masih ada 14,3% yang belum menentukan pilihan. Meskipun demikian, PKS sempat menyatakan bahwa saat ini mereka masih mencoba mendorong Ketua Majelis Syuro Salim Assegaf Al-Jufri untuk maju pada Pilpres 2024. Sejumlah petinggi PKS menyatakan mereka belum berpikiran untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden meskipun hasil survei menyatakan basis massa mereka lebih menyukai Gubernur DKI Jakarta itu.